Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat dalam edisi 10 Februari 2026. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto bersama sejumlah petugas Satpol PP Kota Bekasi mendapat ancaman senjata tajam dari warga saat penertiban lapak di kawasan Bekasi Utara Minggu petang. Selanjutnya, seorang kakek berusia 87 tahun di Kota Palembang, Sumatera Selatan diserang buaya liar saat berada di anak sungai belakang rumahnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto bersama sejumlah petugas Satpol PP Kota Bekasi mendapat ancaman senjata tajam dari seorang warga saat melakukan kegiatan bersih-bersih dan penertiban di kawasan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Minggu petang. Kejadian bermula ketika pemerintah kota menggelar aksi penertiban papan reklame dan lapak dagangan di kawasan tersebut. Di tengah kegiatan, seorang warga tiba-tiba menghampiri dan meluapkan kemarahan karena tidak terima dagangannya ditertibkan. Dalam video yang beredar di media sosial, warga tersebut terlihat mengambil sebilah senjata tajam dari lapaknya dan sempat mendekati wali kota Bekasi yang berada di lokasi bersama petugas. Aparat kepolisian dari Polsek Bekasi Utara kemudian sigap meredakan situasi sehingga kondisi kembali terkendali. Pasca kejadian, pelaku menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, disertai surat pernyataan. Sementara itu, Tri Adianto mengaku telah memaafkan pelaku bahkan sebelum permintaan maaf disampaikan. Tri juga mengakui bahwa penertiban tersebut dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu dan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang di kemudian hari. Jangan berjuang ke depan itulah, ganggu. Anjing kita jadi makan. Itu yang dibikin di depan itu busur semua. Jangan di sini, dia tahu semua betapa. Apa? Hati-hati. Lo hati-hati, yang hati-hati Bapak. Udah nggak apa-apa, itu orang-orang nggak tahu ini. Ambil apa tuh? Hati-hati apa? Iya. Mana kamu yang mau disuruh hati-hati? Mana? Wah. Awas Pak Wali. Amankan dulu, punya senjata sajam itu. Ambil. Busur. Di dalam ini yang digusur. Ini bengkana digusur. Ini saya beli ini. Semua dilakukan sama Pak. Semua perlakuannya sama. Bongkar dulu depan dia. Semua dibongkar juga. Ini semua demi ketertiban. Ini apa? Ini saya beli. Ini bukan dibongkar. Ini cuma dimundurkan. Iya, dimundurkan. Sudah bantu Bapak. Bantu, ayo. Oh, jangan dibiarin kalau kayak gini nih. Pak dengerin Pak. Ini bau jalan saya beli. Oh, nggak bisa. Ini mah jalan umum. Lagi terus. Saya enaknya ada bom peping saya enaknya. Ini bau jalan, Pak. Wah, iya ini. Wah, udah ngebayain orang itu. Itu udah aman itu. Ini semua di media banyak banget ini. Ini kita nggak tahu siapa ya Bapak ini, tapi ini yang pasti dia sudah mengancam kita semua dengan golok tadi. Dan lagi ini kan bawahnya ini kan saluran air, nggak boleh di mana-mana. Pengakuannya ini boleh beli ya di sini, siapa yang jual nggak ini lebih bahaya ini pengakuan seperti ini. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barmizon mohon maaf pada Bapak Kapolres, Bapak Wali Kota, Bapak Dandim dan jajarannya. Dari kejadian tadi pagi di warung es kelapa saya atas kesalahpahaman dan emosi saya saat penertiban spanduk di warung saya. Mohon dimaafkan dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kalian udah dimaafin belum sih Pak dari Bapak pribadi ke yang bersangkutan?
sebelum dia mengucapkan maaf juga udah saya maafkan. Ya, jadi saya kira kita bukan masalah ancaman, bukan masalah golok, tapi kita ingin meyakinkan bahwa negara harus hadir. Saya kira itu. Tapi kan yang bersangkutan juga udah minta maaf nih Pak secara publik Oh iya, gitu kan. Iya. Tapi sejauh ini gimana Pak supaya besoknya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini? Jadi langkahnya lebih ke persuasif aja untuk mengerti kepada masyarakat gitu Pak. Ya, mungkin sosialisasi ya, terus akan kita optimalisasikan. Bahwa ini kan perintahnya Bapak Presiden kan sudah jelas ya, dan ini kan tentu kita di aparatur yang di bawahnya tentu harus bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Tentu tidak bisa dilakukan secara asal-asalan gitu ya, atau secara bersamaan, tetapi diupayakan bahwa ini terus kita lakukan secara perlahan ya, dan ini tentu perlu edukasi. Dan saya kira bagaimana memang peran masyarakat harusnya hari ini memang berada di garda terdepan. Apapun ceritanya, program pemerintah tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhasil kalau kemudian masyarakat tidak ikut serta. Ya, termasuk hari ini yang sedang kita brand adalah sampah. Ini juga menjadi salah satu catatan note dari Bapak Presiden ya, bagaimana sampah ini bisa kita selesaikan. Pak izin, tapi kan kemarin itu mengacungkan golok adalah sebuah tindakan pengancaman ya. Bagaimana perasaan Bapak saat itu? Padahal di situ ada Dandim, Kapolres, tapi mungkin tidak berusaha untuk mengamankan secepatnya Pak. Bukan, karena kan menghadapi situasional itu kan harus dengan tenang ya. Dan kita kan juga sebagai aparatur bukan represif ya. Karena itu kan warga kita ya, saudara kita, gitu kan. Yang perlu adalah itu dari kita lulus, kita sadarkan bahwa ada satu proses yang memang tidak baik. Dan saya melihat memang ada degradasi terkait dengan moral yang memang hari ini yang memang terjadi. Saya tadi sampaikan di awal. Ya, jadi rasanya masyarakat sekarang mudah untuk tersulit emosi, mudah untuk mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata binatang dan lain sebagainya. Nah itu justru saya ingin mengingatkan aparatur saya untuk tidak terpancing. Ya biarkan saja, ini memang ada satu situasional yang sedang berkembang. Ya, dan ini dalam satu proses kehidupan nanti akan balik lagi tuh. Ada satu penyadaran, oh adab itu ternyata lebih penting. Ya, bahwa penegakan hukum itu bukan semata-mata untuk menghukum orang, tetapi mana yang lebih baik gitu. Ya, saya kira itu. Sempat terancam nggak sih Pak? Enggak juga, saya biasa. Karena ini saya kan orang lapangan ya. Saya sudah terbiasa ya menghadapi hal-hal yang seperti ini ya. Malah mungkin posisinya menjadi lebih berat pada waktu dulu, zaman dulu saya jadi kepala dalop lah. Kalau kepala dinas kan udah ada bawahnya, saya kan dalop yang berhadapan dengan masyarakat ya, terkait dengan pembukaan jalur baru, mau diancam sama sopir, nah, itu udah biasa aja gitu. Tapi ada kepastian nggak sih Pak supaya di akar rumput sendiri di pihak Bapak tidak ada berujung ke LP gitu Pak? Polisian kan takutnya nggak ada aman. Seorang kakek berusia 87 tahun bernama Arsat Hasan diserang buaya liar di kota Palembang, Sumatera Selatan. Insiden terjadi saat korban berada di anak sungai di belakang rumahnya usai menggembala sapi. Korban diserang ketika hendak mencuci kaki di tepi sungai. Buaya tiba-tiba menerkam kaki Arsat Hasan yang berada di dekat perahu. Korban sempat berteriak meminta tolong, namun tidak ada warga yang mendengar teriakan tersebut. Dalam kondisi terancam, korban melakukan perlawanan dengan memukul buaya menggunakan gayung air yang ada di sekitarnya. Upaya tersebut membuat buaya akhirnya melepaskan gigitannya dan korban berhasil menyelamatkan diri. Akibat serangan itu, Arsat Hasan mengalami luka robek di bagian betis dan paha kaki kiri akibat gigitan buaya. Setelah berhasil lolos, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pemerintah setempat telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan, serta memberikan imbauan kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman buaya liar di sekitar permukiman. Ke sungainya. Langsung disambarnya dari bawah yang perahu itu. Nah langsung aku aku gocoh. Palanya ini ada duri-durinya, aku takut tanganku cacat, itulah menjerit-jerit minta tolong. Sambil teriak-teriak. Teriak-teriak.
tidak dilepas kenyok. Aduh, centong aku di pucuk perahu itu. Sekarang masih ada sih kok di pucuk. Ku ambil, ku pukul ke semua dia tuh baru dilepas. Kena nyuci kaki. Mau cuci kaki sekitar jam 5 lah, jam 5 sore. Iya, sore. Terus langsung apa yang terjadi? Ceritakan, Kas. Itulah digigit oleh buaya. Aku minta tolong sama anak aku, nggak tapi yang datang, terus aku lari ke rumah ini. Terus bisa lepas dari gigitan buaya, Kas? Kupukul dengan centong air itu. Oh, dengan gayung tadi Iya. dipukulkan. Buayanya berapa? Satu ya, Kas? Yang aku lihat itu satu. Satu. Iya. Itu betis dulu atau paha dulu yang kena, Kas? Yang pertama paha, yang dia gigit yang ini nih, aku tidak tahu apa kena kuku, kena kais-kaisan dia tuh muter-muter. Nah yang pertama itulah dari sini Bang Kalimaku giginya di sini. Nah ini Ya. ini siko. Itu sebelumnya Akas memang tahu di situ ada buaya. Ya tuh? memang yang sudah pernah. Sudah pernah nongol, ya? Pernah kulihat, pernah nak kutumbak. Nah, tapi tapi dia nggak pernah dapat. lari. Nah, Langsung kusambut, langsung dimandiin. Memang dengar teriakan. Iya sudah. Oke. Apa yang Ayu lihat saat itu, saat kejadian? Darahnya mengalir. Udah banyak darah Iya. di mana-mana ya? Iya. Oke. Terus minta bantuan siapa? Ayu langsung. Suami Langsung minta bantuan suami. Nah, itu buayanya udah nggak ada lagi? tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Terus langsung dibawa berobat kemana nih Akasnya? Dibawa ke klinik udah sanggup. Dioper ke rumah sakit cabang Caritas. Oke. Berapa jahitan tadi yuk? 25 jahitan. Itu berapa biaya pengobatan Ayu? 1.200.000. Oke. Itu dari mana biaya pengobatan? Uang tabungan anak. Oh, jadi ambil uang Oh, tabungan iya. anak ya. Dengan adanya buaya ini harapan Ayu nih apa nih? Mau ditangkap, minta tolong sama pemerintah. Iya. Kalau bisa ditangkap ya. Oke. Yang viral kemarin Kak di mana tuh? Lingkungan sini. Inilah yang viral. Yang dia di ini ya. Di sini ya. Iya. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.